Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Nama saya adalah Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So, if you do like cryptocurrency, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas di dalam video ini. Guys, pada video kali ini kita akan kasih update untuk Alice, Mana, dan juga Sand ya. Ini sesuai dengan permintaan dari teman-teman, langsung ketiganya bro. Kalau boleh dibahas dalam satu video akan sangat menarik. Bungkus. Oke, let's go, kita bungkus. Ini saya pin, lalu kita bahas di dalam kontennya. But before saya bahas, saya pengen ucapkan terima kasih dulu ke teman-teman semua yang sudah mengikuti charity webinar yang kita adakan sekitar tanggal 16 lalu, dan saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi atas partisipasinya teman-teman yang sudah membantu keberlangsungan dan kelancaran daripada acara atau event donasi ini, dan semuanya itu sudah kita sudah kita informasikan, sudah kita publikasikan juga semua melalui postingan saya yang terakhir. Sekaligus saya pengen informasiin ke teman-teman bahwa beberapa hari lalu itu kita ketemu ada satu akun yang mengatasnamakan nama saya dan ternyata berusaha untuk melakukan penipuan ya, namanya Kevin Saili juga. Jadi make sure teman-teman hati-hati sebelum likes, istilahnya sebelum follow Instagram saya. Kalau mau follow, make sure kalian mampir aja ke bagian description ya. Di sini ada Instagram saya, tinggal diklik di bagian sana. Alright, so di Instagram saya sometimes saya kasih juga untuk mungkin kayak quick update dan lain sebagainya. Jadi make sure kalian follow Instagram saya dan jangan sampai salah follow. Alright, nah teman-teman, saya pengen sharing dulu sedikit. Hari ini saya ada trade ya untuk Alice, terus ada trade untuk Mana, dan juga ada trade untuk Sand. Ini kebetulan tiga-tiganya itu masih running posisinya dalam keadaan profit saat ini. Cuma ada salah satu yang kebetulan udah saya taking profit sebagian, dan saat ini beberapa masih dalam kondisi full trade seperti Alice gitu ya. Mungkin kita akan start dari Alice terlebih dahulu karena Alice menurut saya cukup menarik. Jadi sebenarnya untuk Alice sendiri kemarin itu kita sudah sempat kasih semacam quick sneak peek lah ya ke teman-teman di video terakhir saya yang yang ngebahas tentang Bitcoin ya kalau nggak salah teman-teman. Oke, sebentar, saya make sure dulu, saya mau kasih tahu ke teman-teman jadi nggak istilah kita nggak salah nih teman-teman ya. Wait a second, saya cari dulu. Nah ini dia. Jadi sebenarnya teman-teman kalau misalnya untuk case-nya Alice itu kemarin kita ngeliat di time frame 4 jam terbentuk semacam falling wedge pattern, dan di falling wedge pattern ini pada dasarnya sekarang posisinya sudah di break ya. Kalian bisa lihat terbreak dengan sangat baik, dan sekarang posisi market sudah di kisaran $17,4. Nah pertanyaannya untuk Alice itu arahnya kemana gitu. Nah ini sebenarnya teman-teman adalah analisis saya yang saya tarik sudah cukup lama teman-teman ya. Jadi kita pribadi ngelihat Alice itu sebenarnya masih on progress menuju ke penguatan secara jangka panjang. Nah so far kalau misalkan saya lihat nih, as long Alice bisa mempertahankan bisa break dari area ini, itu sebenarnya bakalan menjadikan Alice ini semacam satu token yang menurut saya punya potensi untuk jangka panjang ya. Kita berbicara long term, ini bisa jadi potensi. Karena kalau misalnya kalian lihat lagi teman-teman, sorry ya ada ini, kalau kalian lihat lagi sekarang posisinya ini kita ngebentuk semacam ascending triangle pattern teman-teman, which is sebenarnya ascending triangle pattern itu punya kecenderungan untuk break ke arah atas. Jadi memang secara long term menurut saya sih Alice ini masih punya potensi banget untuk penguatan ya, dengan kondisi resistance terakhir kita itu di kisaran wave satunya kita, which is itu di kisaran area $21. Dan kalau misalkan untuk posisi saat ini kita ngelihat dia lagi berprogres ya, dari wave 1 kemudian koreksi ke wave 2, dan sekarang kita mungkin sedang develop menuju ke wave 3-nya yang sub wave-nya. Jadi kayak 1, 2, 3, and then 4, and then 5 ya. 5-nya mungkin sekaligus menjadi target daripada wave 3-nya si Alice, dan mungkin saja di kisaran area $43 ya. Untuk lebih detailnya nanti itu akan saya bahas mungkin terpisah kali ya, untuk lebih detail terhadap si koin Alice ini gitu. Jadi in the long term menurut saya kita masih punya potensi untuk ngeliat Alice, apalagi kalian lihat dia trend line-nya masih oke banget kan. Dan untuk time frame hourly-nya sendiri, mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang trading jangka pendek, kalian bisa manfaatkan Fibonacci eksternal. Caranya kalian tarik dari pullback-nya ini ya. Jadi kalau misalkan secara target falling wedge pattern-nya atau time frame kecilnya, mungkin setidak-tidaknya si Alice bisa coba ngejar ke kisaran $20,23 ya. Jadi kita tinggal ngelihat aja apakah si Alice berpotensi, karena kalau misalnya kita lihat saat ini dia juga ada kemungkinan membentuk seperti ascending channel. Jadi kayak perlahan-lahan ya mungkin Alice bisa aja ngejar sampai ke kisaran $20 gitu. Alright, so paling itu untuk penjelasan seputaran Alice ya. Berikutnya kita lanjut ke Sandbox. Nah untuk Sandbox sendiri atau ya Sand ya, kemarin tuh sempat saya informasikan melalui grup juga. Saya juga udah sempat
ya kayak terakhir sempat info juga ya. Jadi untuk SEN sendiri sebenarnya gini teman-teman, saya ngelihat ada satu pergerakan yang cukup signifikan, yaitu terbentuk semacam V formation dari grup advance sendiri. Sebelumnya saya sudah sempat bahas ya bahwa terbentuk big fan zone di kisaran area sekitar $1,95. Jadi kalian bisa sebut saja big fan zone ini kayak semacam high demand area ya. Jadi kayak demandnya tuh di sana kuat banget. Jadi setiap kali ke area tersebut ada kemungkinan whales atau big fan itu melakukan akumulasi, sehingga pada saat itu kita sempat melakukan transaksi dengan stop loss konservatif di bawah area $1,95. Dan saat ini teman-teman, untuk SEN itu posisinya kalau kita lihat dengan seksama ini udah sangat-sangat strong ya. Kalian bisa lihat dari sini. Jadi ini akan saya hilangkan dulu untuk lebih membuat teman-teman lebih jelas ya dalam melihatnya. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan, ini sebenarnya terbentuk kayak semacam V formation ya. Bagi saya V formation kenapa? Karena simple gini teman-teman. Waktu sebelum SEN ini ngepump, kita ngelihat dia berusaha untuk break dari sini, lalu terbentuk semacam pin bar. Di saat yang bersamaan kita lihat pumpnya super sekali, naik sampai ke kisaran kurang lebih area $3,38, baru kita ngelihat ada pullback ya. Nah, setelah pullback kita bisa lihat teman-teman, si SEN ini itu berusaha sideways di kisaran area ini, yang artinya dia akan mempertahankan area tersebut untuk menjadi sebuah base baru dan berpotensi meng-create yang namanya higher high, higher low sequence teman-teman. Nah, untuk pada area tersebut sendiri kalau saya pribadi lihat, kalian bisa lihat ya, seller masuk di sini ya, lalu fail untuk istilahnya mengambil momentum dari buyersnya. Begitu pula ketika buyers masuk, ada sellers kembali hit the sell button, and then kalian bisa lihat ya, yang terjadi adalah failed kembali untuk mengambil momentum dari si bullishnya. Dan setelah itu kita bisa ngelihat teman-teman, suddenly the price going up ya, sangat kencang, sangat kuat, dan inilah yang menyebabkan saya akhirnya memutuskan untuk entry pada sandbox ya. Pada dasarnya kalau saya pribadi ngelihat dari indikasi awalnya, yaitu terbentuk V formation yang ada di sini gitu. Jadi itu kayak udah merupakan suatu pertanda positif, dan setelah dia sideways itu saya makin confident lagi untuk sandbox bisa meneruskan penguatan. Dan sebelumnya saya gunakan Fibonacci retracement seperti ini untuk kita lihat ya potensi area-areanya yang akan dituju oleh si sandbox. Dan saat ini posisi kita itu dekat banget dengan si area $4,42-nya, dan FYI teman-teman, sandbox ini posisinya itu sudah dalam keadaan all time high ya. Jadi dia secara time frame besar atau major ini sebenarnya kita udah kayak sky is the limit gitu loh teman-teman ya. Dimana kalau misalkan secara jangka panjang ada kemungkinan si sandbox itu bisa mengejar sampai kisaran $17,54 ya. Kita belum tahu teman-teman, tapi apakah bisa sampai ke sana gitu dan lain sebagainya. Tapi so far berdasarkan informasi yang saya kumpulkan, ada banyak beberapa fundamental dan news positif terkait dengan sandbox maupun Alice ya. Salah satunya adalah mereka itu hendak melakukan kerjasama, sehingga ini yang mungkin menyebabkan sandbox bersamaan dengan Alice itu hari ini ngepumpnya lumayan signifikan. Untuk sandbox sendiri hari ini sekitar 19% so far sampai sekarang, dan Alice sendiri itu sekitar 20,6%, which is very good ya. Dan terakhir teman-teman, kita akan bahas untuk si sebelum saya tutup, paling ini ya penjelasan untuk sandbox teman-teman. Jadi make sure kalau misalnya kalian ada trading ya, kalian bisa lihat juga dari momentumnya. Ini kita bisa katakan ini masih sangat strong sekali ya. Kalian bisa lihat di sini masih bisa kalian follow through untuk melihat si sandbox kembali meneruskan penguatan. Apalagi kalau dia bisa close di atas 2618 nih. Wah, amazing ya teman-teman. Oke, so itu untuk sandbox, dan untuk Alice sudah saya berikan informasinya. Sekarang kita lanjut ke token yang terakhir, yaitu Mana atau Decentraland. Nah, untuk Mana sendiri sebetulnya kemarin juga sama, saya sudah sempat informasikan bahwa ada potensi terbentuk sebuah falling wedge pattern. Jadi sebenarnya ini sudah saya info juga melalui grup Telegram. Jadi kalau teman-teman mau gabung ke grup Telegram, make sure sekali lagi kalian gabung ke grup Telegram yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Jadi bukan kalian search dan nanti takutnya malah ketemu grup Telegram yang bodong gitu ya. Ini untuk Alice, kemarin falling wedge pattern. Untuk sandbox terbentuk V formation dan terjadi sideways. Lalu untuk si Decentraland saat ini terbentuk bullish flag pattern teman-teman, dan saat ini di dalam bullish flag patternnya itu terbentuk semacam ascending triangle lagi. Dan saya zoom in, ascending triangle-nya kurang lebih gambarannya seperti ini. Entry-nya itu pada saat breakout dengan stop loss di kisaran $3,1. Dan seperti yang kalian lihat teman-teman, setelah breakout terjadi, kita entry ya. Sekarang posisi marketnya kembali testing terhadap si bullish flag patternnya, dan terreject di kisaran area tersebut. Artinya memang sudah dikonfirmasi teman-teman. Plus kalau kalian perhatikan lagi,
area yang saya anggap sebagai ascending triangle seperti ini itu berfungsi dengan baik sebagai penyangga daripada si mana atau decentraland so far gitu ya, karena kalian lihat di sini terbentuk semacam trend line dan juga trend line di sini ya. Jadi kita ketahan di kisaran trend line-nya plus beberapa area yang berpotensi menjadi support daripada si mana itu sendiri ya. Jadi so far so good kalau menurut saya untuk si mana, cuman memang kita ngelihat dia masih tertahan ya di kisaran area key resistance dia yang terakhir, which is ini juga memang all time high-nya dia. Jadi kalau misalkan secara time frame daily kalian lihat di mana atau di central land ini masih punya potensi banget teman-teman untuk kembali penguatan lagi ya. Kalian bisa lihat di sini terbentuk korektif ya, corrective pattern semacam falling wedge and then breakout, lalu di sini sideways ya. Sebenarnya kalau misalnya di time frame daily kita hanya melihat sideways, tapi kalau misalnya di time frame hourly kalian bisa lihat clearly bahwa ini ngebentuk yang namanya bullish flag pattern. Jadi kalau misalkan berhasil nih mana breakout lagi dari sini, kalian kembali bisa gunakan yang namanya Fibonacci external untuk mencari tahu potensi targetnya, yaitu di $6,2 sampai atau hingga $11,7 untuk mana secara time frame mid to long term. Dan untuk time frame hourly-nya sendiri sebenarnya kalau kita ngeliat posisi saat ini mungkin saya akan gunakan kombinasi ya antara Fibonacci extension dari penguatan dia terakhir ke pullback-nya, dan potensi saat ini kita lihat paling dekat itu berada di kisaran $4,3 di mana Fibonacci 100%-nya di kisaran $3,8 menjadi resistance untuk si mana. Dan kalau teman-teman perhatikan lagi dengan saksama kondisi saat ini, kita bisa consider bahwa mana itu kembali membentuk semacam falling wedge pattern atau bullish flag pattern dengan time frame yang lebih kecil. Tuh kurang lebih seperti ini gambarannya teman-teman ya. Kalian bisa follow up dengan menggunakan time frame 15 menit agar bisa entry kembali kalau misalkan kita ngelihat ada satu potensi di mana itu kemungkinan terjadi breakout atas chart pattern yang ada pada time frame yang kecil ini. Alright, so saya rasa teman-teman itu aja update saya seputaran mana, seputaran Alice dan juga seputaran Sandbox. Thank you so much buat teman-teman yang udah selalu mensupport channel ini, selalu memberikan likes buttonnya dan juga mensubscribe channel ini. Jangan lupa teman-teman untuk share video ini juga ke teman-teman kalian ya, karena kalau misalkan hal itu kalian lakukan tentunya akan sangat membantu untuk pertumbuhan channel ini dan akan memberikan saya semangat lagi untuk kembali berkarya dan lebih banyak konten lagi seputaran YouTube-nya. Dan teman-teman seperti yang saya janjikan, nanti akan saya buatkan konten seputar fundamental token ataupun seputar news analysis untuk saya pribadi dan juga untuk teman-teman sekalian. Dan mungkin akan saya mulai dari besok ya. Besok akan saya upload video pembahasan seputaran Bitcoin dan juga ada satu token lagi yang akan saya antisipasi, akan saya share melalui video tersebut. So, I think that's it from me. Thank you very much for watching this video. I'll see you guys again in the next update. God bless everyone. Cheers.